Ya, selamat datang di Tegal Salam Farm. Kita sedang berada di lokasi kebun tanaman pakan. Nah, kebun ini kita tanamin beberapa tanaman pakan, terdiri dari rumput odot. Nah, ini rumput odot. Kemudian pakcong dan beberapa tanaman tumpang sari. Nah, tumpang sarinya kita nanam indigo vera, ini indigo vera. Kemudian beberapa tanaman tumpang sari yang lain seperti sereh. Nah, ini sereh yang sepanjang saluran air. Kemudian ada singkong. Kemudian pisang. Nah, ini pisang. Ada juga talas, ada juga pepaya. Nah, ini pepaya masih kecil-kecil. Nah, ini pepaya. Nah, karena panen odot itu diperkirakan masih 3 bulan lagi, maka kita manfaatkan di sela-sela tanaman odot ini. Ini masih ada ruangan sela-sela. Itu kita tanami dengan jagung manis. Jadi nanti dalam 3 bulan kita akan panen 2. Pertama panen jagung, kemudian kita panen rumput odot. Nah, tetapi memang perkembangan di lapangan itu kita juga tidak menduga bahwa pertumbuhan gulma itu jauh lebih cepat dari pertumbuhan rumput odot. Coba ini kita lihat yang tidak disiangi, ini semua udah ditumbuhin rumput-rumput liar, rumput lapangan. Nah, di sana itu juga udah ditumbuhi rumput-rumput liar, rumput lapangan. Jadi seolah-olah rumput odot dan pakcongnya itu kalah dengan pertumbuhan gulmanya. Nah, kalau mau rapih dan mau bersih ya terpaksa harus disiangi, istilahnya tuh disiangi itu dibersihkan gulmanya, dibersihkan rumput lapangannya seperti ini. Tetapi ini akan memakan kos yang terlalu besar. Kalau kita menyiangi 1 hektar lebih itu biayanya cukup tinggi. Nah, ini lagi kita sedang cari bagaimana caranya menyiangi atau kita biarkan saja rumput lapangan ini tumbuh. Nah, ini kan kita baru pertama kali menanam dalam porsi yang luas. Jadi kita test case nih, apakah nanti odotnya itu mengalahkan rumput liar ataukah rumput liarnya bisa mengalahkan odot. Nah, itu yang pengen kita coba. Nah, di beberapa bagian masih ada yang kosong. Itu kita tanami dengan kacang tanah. Jadi kita nanti akan ada beberapa panen sekaligus. Panen kacang tanah, panen jagung, panen tanaman pakan, yaitu rumput odot dan pakcong. Nah, kita juga menanam indigo vera. Nah, ini kemarin saya nggak sempat ngontrol waktu penanaman pertama. Jadi indigo vera ini ditanam di sela-sela rumput odot. Nah, udah dipastikan ini dalam 3 bulan yang akan datang, indigo vera ini akan menutup seluruh tanah, seluruh cahaya matahari, sehingga ini akan menjadi hutan indigo vera. Rumput odotnya pasti kalah. Nah, ini karena udah terlanjur ditanam, lumayan juga ini ada sekitar hampir 1.000 atau 2.000 meter ini yang kita tanamin indigo vera. Nah, nanti kita cari cara gimana caranya memindahkan odot yang ada di sela-sela indigo vera, karena sama-sama kita butuhkan kan. Kemungkinan ya akan kita biarkan sampai 1 kali panen rumput odot, baru akan kita pindahkan di sela-sela tanah yang masih kosong. Ya, karena ini coba kita perhatikan.
ini jarak antara Indigo Vera 1 dengan yang lainnya itu kurang lebih hanya 2 meter. Hanya 2 meter. Nah, di sela-sela 2 meter itu rumput odot. Nah, pastikan 3 bulan yang akan datang, Indigo Veranya akan tumbuh subur dan pasti dia akan menutupi tanah karena pertumbuhan tunas dari Indigo Vera itu cepat sekali. Cepat sekali. Ini pasti odotnya akan kalah. Nah, tapi karena udah terlanjur ditanam, agak repot juga mau memindahkan odot maupun pakcongnya sama-sama mengeluarkan biaya yang besar. Jadi ya kita biarkan aja, nanti salah satu kita panen dan dipindah karena ini sudah terlanjur ditanam. Nah, itu pelajaran bagi teman-teman yang pengen nanam tumpang sari. Jangan sampai tumpang sari itu saling mengalahkan ya. Yang namanya tumpang sari itu sebetulnya tanaman sekali panen di sela-sela tanaman yang lain yang belum bisa dipanen gitu. Jadi kalau jagung sama rumput odot atau kacang sama rumput odot itu saya pikir masih oke lah. Tetapi model Indigo Vera dicampur dengan odot itu nggak bisa ini. Ini udah pasti salah satu harus ada yang ngalah karena nanti rebutan cahaya matahari dan yang kalah akan kerdil. Nah, itu pelajaran bagi teman-teman nanti yang akan menanam rumput odot. Nah, ya saya juga pengen dapat masukan juga bagi teman-teman yang lain. Bagaimana cara mengatasi gulma atau rumput liar di sela-sela tanaman odot yang masih tumbuh. Ini karena subur sekali. Rumput-rumput liarnya subur. Ini sudah kita pakai pupuk kandang. Nah, kalau kita siangi satu-satu seperti ini akan memakan kos yang besar ya. Ini kita udah siangi beberapa. Ini rumput odotnya udah mulai kelihatan subur. Ini biayanya terlalu besar karena kita 1 hektar lebih. Nah, nanti mohon masukan teman-teman yang lain bagaimana caranya supaya kita sama-sama belajar. Oke, terima kasih. Salam peternak.